akhirnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan mengamati teks PowerPoint mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dan hewan, peserta didik diharapkan dapat merinci organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dengan tepat melalui tulisan. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dan hewan, peserta didik dapat membandingkan mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada hewan minimal 3 melalui tulisan. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi teks PowerPoint mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada hewan, peserta didik dapat menganalisis mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dengan tepat dalam bentuk tulisan. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tumbuhan. Iya, tepat sekali. Minggu kemarin kita belajar mengenai tumbuhan, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai organ pencernaan pada manusia dan hewan. Nah, anak-anak, di depan kalian sekarang sudah ada PowerPoint mengenai organ pencernaan pada hewan dan juga manusia. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah tahu apa saja organ pencernaan pada manusia dan juga hewan? Tidak, Bu. Tentu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada hewan dan juga manusia. Silakan amati PowerPoint yang ada di depan kalian. Baik, di depan kalian sudah ada PowerPoint mengenai organ pencernaan pada hewan dan juga manusia. Langsung saja kepada organ pencernaan pada hewan. Di mana organ pencernaan pada hewan itu Ibu memilih untuk membahas mengenai hewan yang memamah biak, di mana hewan ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen atau perut besar, yang kedua ada retikulum atau perut jala, yang ketiga ada omasum atau perut hitam, dan yang keempat itu ada abomasum atau perut masam. Nah, di sini ada contoh hewan ruminansia, yaitu salah satunya itu ada sapi, di mana ruminansia ini misalnya sapi memproses selulosa dalam lambung yang terbagi ke dalam 4 ruang. Ada retikulum, abomasum, omasum, dan juga rumen. Ini ada organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada rongga mulut atau kafum oris, di mana rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Yang kedua itu ada esofagus atau kerongkongan, di mana esofagus ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, yang ketiga itu ada lambung, di mana lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Di sini terdapat organ yang ada di dalam lambung, itu ada rumen. Fungsinya tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Itu ada retikulum, di mana retikulum ini berfungsi untuk tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada omasum atau perut buku, di mana omasum ini berfungsi untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang keempat itu ada abomasum atau perut masam, di mana abomasum ini berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Keempat itu ada usus halus, di mana usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, yang kelima itu ada anus, di mana sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Itu ada organ pencernaan pada manusia. Di sini ada gambar di mana organ pencernaan manusia itu ada mulut,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang pertama itu ada mulut, di mana di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, kelenjar ludah atau glandula salivaris. Yang kedua itu ada kerongkongan, di mana kerongkongan berfungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik esofagus. Yang ketiga ada lambung, di mana lambung ini menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang keempat itu ada usus halus untuk menyerap nutrisi dari makanan dan memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Yang kelima itu ada usus besar, di mana untuk mengatur kadar air pada sisa makanan dan membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Yang keenam itu ada rektum dan anus, di mana bagian akhir dari pencernaan adalah bagian yang menggelembung yang disebut rektum dan dapat menyebabkan defekasi sehingga zat sisa dapat dikeluarkan melalui anus. Nah anak-anak, di sini ibu ada video mengenai pencernaan hewan ruminansia dan juga pencernaan pada hewan. Silakan disimak ya. Iya Bu. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim.
Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ pencernaan. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu, kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan.
Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin, berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase, berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini Ibu punya alat peraga untuk pencernaan manusia dan juga pencernaan hewan. Di sini cara kerjanya yaitu, misalkan di sini ada gambar seperti makanan yang masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian di sini itu diolah dan masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, dan juga nanti akhirnya akan masuk ke anus. Ini sudah mencontohkan bagaimana cara kerja dari alat peraga ini. Selanjutnya Ibu meminta salah satu dari kalian untuk mempraktekannya di depan. Silakan kepada Ayu untuk mempraktekannya di depan. Silakan Ayu untuk mempraktekkan alat peraga yang sudah tadi Ibu jelaskan. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian sampai ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu usus besar, kemudian masuk ke usus besar, ke anus. Oke, semuanya tepuk tangan untuk Ai. Terima kasih Ai. Nah, baik, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai organ pencernaan pada manusia dan juga hewan. Sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk dikerjakan di buku siswa. Soal yang kedua, tuliskan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dan manusia. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan jawabannya di depan. Silakan Sipa untuk membacakan jawabannya di depan. Nomor 1, yang pertama ada rumen. Rumen ini tempat penyimpanan makanan sementara.
Yang kedua ada retikulum. Retikulum ini fungsinya yaitu tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan besar. Yang ketiga ada omasum atau perut beku. Fungsinya membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi. Yang keempat ada abomasum atau perut masam. Fungsinya mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Coba nomor 2 ada organ hewan. Yang pertama rongga mulut, terus esofagus, lambung, usus halus dan anus. Ada organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan retikulum atau anus. Mudah, Bu. Tepuk tangan untuk siswa pelajaran kali. Baik, serangkaian pembelajaran sudah Ibu sampaikan semua. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu kita belajar mengenai organ pencernaan pada manusia dan juga hewan, di mana kita sudah mengetahui bahwa organ pencernaan pada hewan ruminansia itu ada mulut, esofagus, lambung, usus halus dan juga anus. Kemudian organ pencernaan pada manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, silahkan tulis PR untuk dikerjakan di rumah ya. Ya. Tugasnya yaitu buatlah gambar organ pencernaan hewan ruminansia. Sudah? Dan juga kalian untuk mengisi LKPD. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian isi di rumah. Di sini di dalamnya nanti kalian mengisi nama dan juga kelas. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan dan juga di sini sudah terdapat gambar mengenai organ pencernaan hewan dan juga manusia. Nah, di sini nanti kalian isi mengenai menjodohkan organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan juga manusia. Silakan untuk kerjakan di rumah ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.